Asegaf nih ngomong sebagai ternaknya Mulyono. Ternak juga dia nih bang? Dia ternak. Bahwa ada dua orang besar di belakang di belakang isu, di belakang kelompok yang menghajar Jokowi ini, dan dia buka dua orang besar itu namanya SBY dan Megawati. Jadi dia berani ngomong begitulah. Memang betul apa SBY yang saya kenal sih orangnya nggak begituan. Apalagi Megawati, dia kan ketawa aja. Dia cuman liatin aja, kali ini aja si Asegaf ini yang takjol, orang Medan bilang tak jolas, tiba-tiba muncul jadi termul. Dan termul kan butuh leverage, butuh daya angkat yang hebat supaya dapat honor dari bosnya, dari Jokowi, dapat bayaran terus. Karena dia berani mengatakan orang di belakang dua orang besar yang mengendalikan untuk mengantem Jokowi adalah SBY dan Megawati. Itulah kira-kira ya namanya gua ternak Mulyono, peliharaan, cari makan dibayar. Cuman dia si Asegaf nih sok berani, sok hebat. Tapi dia tuduh juga bang, kalau nggak salah nih ya, itu dia tuduh Roy Suryo ya, dapat dana dan yang ngebiayain operasionalnya teman-teman aktivis ini adalah SBY. Wah ya itulah dua orang besar itu kali. Iya. Kalau kata si Asegaf, ini Asegaf dari mana sih tiba-tiba muncul tak jolas orang Medan bilang. Tapi omongan dia bang, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI World mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua sehat lahir batin. Perjuangan jalan terus. Jalan terus maksudnya bang, Jalan kaki. jalan kaki ya. Jangan bang. Ini kasusnya Jokowi nggak selesai jadinya. Iya, nunggu di kerangkeng aja lah. Ya. Cuman kapan? Tapi secepat mungkin bang. Iya, Ini kayaknya lah. udah di ujung bang. Iyalah, tunggu aja. Itu satu. Sepertinya nih tambah rame bang. Iyalah. Kalau nggak Jokowi kan nggak udah selesai. Iya, Asegaf itu kayaknya mau adu domba SBY dengan siapa namanya, Megawati. Padahal dari dulu SBY sama Megawati tidak baik-baik saja bang. Kayak api di dalam sekam aja mereka itu. Ya. Pernah saya lihat SBY nggak mau salaman dengan Megawati. Megawati juga demikian, nyelengos saja, itu acara resmi loh bang. Nah, sebagai tokoh kita tidak berharap demikian bang. Tapi mari kita buka nih bang ceritanya nih. Iya. Asegaf ada cerita apa? Mau adu domba lagi? Apa memang mau merujukkan mereka berdua bang? Nggak tahu. Gimana? Saya sih lihat yang di media sosial, saya diberitahu Asegaf nih ngomong sebagai ternaknya Mulyono. Ternak juga dia nih bang? Dia ternak. Bahwa ada dua orang besar di belakang di belakang isu, di belakang kelompok yang menghajar Jokowi ini, dan dia buka dua orang besar itu namanya SBY dan Megawati. Jadi dia berani ngomong begitulah. Memang betul apa SBY yang saya kenal sih orangnya nggak begituan. Apalagi Megawati, dia kan ketawa aja. Dia cuman liatin aja, kali ini aja si Asegaf ini yang takjol, orang Medan bilang tak jolas, tiba-tiba muncul jadi termul. Dan termul kan butuh leverage, butuh daya angkat yang hebat supaya dapat honor dari bosnya, dari Jokowi, dapat bayaran terus. Karena dia berani mengatakan orang di belakang dua orang besar yang mengendalikan untuk mengantem Jokowi adalah SBY dan Megawati. Itulah kira-kira ya namanya gua ternak Mulyono, peliharaan, cari makan dibayar. Cuman dia si Asegaf nih sok berani, sok hebat. Tapi Jadi dia tuduh nanti juga bang, kalau nggak salah nih ya,
itu dia tuduh Roy Suryo ya dapat dana dari yang ngebiayain operasionalnya teman-teman aktivis ini adalah SBY. Wah, ya itulah dua orang besar itu kali. Iya. Kalau kata si Asegaf. Ini Asegaf dari mana sih tiba-tiba muncul tak jolas orang Medan bilang. Tapi "Siapa omongan lo?" dia bang, pahit bang, buat bangsa ini bang. Iya, pahit dan gak bermutu bagaimana? Kenapa dia ngomongnya ngaco berani? Supaya dia jadi topik buat diangkat. Dan sebagai termo, pemilik ternak ini kan ngebayarnya juga enak. Wah, hebat nih, berani nih. Kalau nggak ada harganya, dia munculnya belakangan. Yang bayar dia Jokowi bang. Iyalah, siapa lagi? Kayaknya ini pengalian isu barangkali bang ya. Bisa aja lah apapun namanya. Tapi Faisal Assegaf nih orang yang takjol lah, tiba-tiba muncul datangkan isu yang bikin rame supaya dia kelasnya naik. Dulu Di itu dia depan dekat Jokowi. loh sama Roy Suryo CS lah dengan Oh, nggak aktivis tahu para saya. aktivis. Nggak tahu, saya nggak kenal dia Nggak lah, baru kenal, dengar Bang, nggak namanya. pernah kenal ya. Tapi saya Faisal pernah lihat Assegaf. dia sering ikut anulah. Kalau apa Roy Suryo ada acara dia sering hadir juga bicara sebagai Ya mungkin karena nggak ada duitnya kali dia loncat jadi ternaknya Mulyono, peliharaannya itu yang jadi sih. pertanyaan Iya, saya. Setahu pertanyaan. saya itu Ternaknya Jokowi lah, dapat duit Roy Suryo dibayar. CS itu ngadain acara itu patungan bang. Lah iya, RRT duit dari mana kayak kita gini kan. Tapi si Assegaf nih kan butuh duit cari makan. Makanya merapat dia jadi ternaknya, peliharaannya Jokowi. Ya itulah. Kalau saya miris ya bang ya, sedih saya kalau ada seorang tokoh ya, dia termasuk tokoh lah ya saya bilang ya. Buat saya sih bukan toko. Bukan tokoh bang ya, Toko aja, toko buku. tokoh. Dia menghasut. Toko dari Padahal mana? negara ini dalam kondisi yang seperti ini butuh konsentrasi. Kita kan lagi ada musibah bang di Sumatera. Iya, musibah Iya. buat orang mereka nggak ada urusan. Nggak ada urusan bang Jokowi ya. ada statementnya nggak mengenai musibah Sumatera, nggak ada. Iya. Otaknya transaksional. Itu yang saya mau angkat. Bang. Prabowo datang nginap di sana, Iya. atensi, perhatian, empati. Itu, saya salut, bunyi Bang. pun enggak. Anda nggak punya empati, orang Tapi transaksional. Prabowo masih di anu juga bang. Masih, Biasa lah, politik namanya. itu kok masih Nama di, segala macam. aduh kasihan juga Prabowo saya bilang nih. Apa kurangnya lagi? Ya udahlah, risiko. Nah sekarang tinggal si anaknya ini, si Fubu Fafa. Urusannya apa? SMA ternyata nggak lulus. Kemudian ngomongnya pun ngaco. Kalau Ada saya udah kasus nggak nganggap Sumatera, bang, udahlah. apa bang? Udah selesai lah. Udah selesai dia sebagai Selesai. wakil presiden juga cuman ngabisin duit rakyat aja. Gua Bang. nggak ngerti dia dibawa jadi wakil presiden, si Rekap bisa ngendalin itu bagaimana tuh? Katanya nih bang, katanya ada perjanjian tidak tertulis. Kalau Prabowo mau jadi presiden Harus. harus. Ya sudah lah. Nah, kalau enggak Prabowo nggak jadi presiden karena umurnya sudah apa? Sudah sampai batas maksimal. Jadi itu dulu yang katanya bang. Nah, ya udahlah, kita liatin aja lah ya. Tapi kalau kayak begitu Republik ini penuh dengan intrik bang ya. Ya udahlah. Kita kalau isu katanya mungkin iya, mungkin enggak. Kita lihat faktanya aja lah yang jelas. Yang jelas jadi presiden dia. Presiden Wakil dan si Gibran yang Fufu Wafal, SMA aja nggak lulus bisa jadi wapres. Tapi kelihatan Prabowo peduli dia nggak ditinggalin aja. Nggak dianggap bang ya. Nggak dianggap, memang apa yang mau dianggap, kagak ada apa-apanya, otak kebo. Tapi ada yang ngeri kali bang. Kemarin dia bawa mahasiswa bang. Pupu Iya kan? apa ini bawa mahasiswa ke Ya IKN. karena itulah gambar ngaconya, urusan apa ke IKN bawa mahasiswa. Pertanyaan, biaya dari mana dapat duit? Itu aja jawab. Kok bawa mahasiswa? Otak kebo ya begitu. Bikin kegiatan cuman buat kayaknya hebat, padahal esensinya nggak Kalau jelas. bin goblok tuh bang. Nah itulah, Bahlul susah, persis bapaknya lah itulah. Cuman akal-akalannya masih kalah sama bapaknya. Wah, apa kan urusannya di Fufafa dia yang menghina Prabowo segala macam, mukanya tabel juga. Berani nempel Prabowo segala macam. Cuman emang otak Nah itu ya Prabowo begitu. kok diam aja udah Nggak dihina tahu gitu lah, bang. itu urusan dia lah. Urusan dia bang. Ah. Tapi dia presiden kita loh bang. Kita Iya, harus nggak jaga apa-apa. nama baik dia bang. Ya, kita jagain aja semampu kita.
Pakai apa? Pakai palang pintu, jagain pakai apa? Nggak usah lah. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia punya kemampuan untuk itu. Yang jelas dia tidak jual negara, dia tidak maling, dia tidak korup, dia tidak nipu. Itu yang saya kenal beliau ya. Oke. Kalau akal-akalan sih beliau nggak kelas Jokowi lah. Jokowi lebih hebat, kalau akal-akalan Prabowo nggak bisa akal-akalan. Dulu kita Bang pernah omong-omong waktu sebelum 2014 siapa calon presiden kita nih gitu ya. Itu di rumah Fahri Hamzah Bang. Di situ ada Jokowi, ada Mega, nama Yusril juga masuk, nama Prabowo juga masuk. Mamanya. Namanya ini kita bahas jadi pada saat Iya. itu. Nah pada saat itu Prabowo ini termasuk yang negatif sedikit Bang, karena dia nggak pernah bergaul, dia orang kaya, dia apa, sama dengan Megawati. Nah, tapi ada yang lebih parah Bang, ya. Nah, di situ termasuk Yusril Bang, nama Yusril. Nah, ya. Itu kan perlu biaya Bang jadi presiden, triliunan. Nah, di situ Yusril langsung gugur karena nggak punya duit. Tapi dari segi agama, dari proporsional, dari kepintaran dia termasuk nominasi. Tapi untuk jadi presiden itu nggak mungkin Bang, karena nggak ada duit. Ya udah jangan jadi presiden. Nah, susah makanya amat dia sih. kita nggak ini ya. Mikirnya gimana? Kalau Yang mungkin maunya, itu udah. Prabowo, Megawati. Tahu-tahu muncul nih ini Jokowi Bang. Jokodok. Jokodok. Itu yang buat kejutan Bang. Nah, ya, padahal kita nggak tahu siapa nih Jokowi Bang. Dia PKI gaya baru lah. Nah, kalau Abang bilang PKI Dia gaya baru, dia kirim-kirim duit ke Megawati supaya Megawati nggak bisa berkutik, dikendalin kan Jokowi melihat ngirim ke Megawati. nah itu kenapa dia sampai bisa dikeluarin Bang? Apa karena duit, apa karena politis, apa karena apa Bang? Dikeluarin maksudnya? Maksudnya dipecat dari PDI Bang. Bukan dipecat, dia mengeluarkan diri. Dia tidak mau lagi di bawah PDI, bukan dia dikeluarin. Oh, begitu. Dia yang mecat diri sendiri. Dia pikir nggak perlu PDI. Kenapa Megawati nggak bisa berat banyak? Udah terima duit, dia bilang. Nih rame rumorsnya. Saya masuk akal. Kalau Megawati ribut-ribut, gue buka ke publik. Lu terima duit sekian gini. Kira-kira begitulah. Si Jokowi kan orangnya begitu, meres. Akal-akalan. Beras ini buat sana gitu Bang. Iyalah, udahlah. Kalau saya kenal deket dia sebelum jadi apa-apa, waktu menjadi gubernur, hatinya kecil, konsep kagak kuat, cuman akalnya banyak. Udah itu aja, geber aja dia. Gue mah gampang, Tapi geber di aja Republik dia. ini Bang, kalau nggak akalnya banyak susah jadi presiden Bang. Nggak juga lah, Nggak juga. nggak juga. Nah Kenapa itu Bang, mesti dana dia dari mana tuh Bang ya? Ada PKI Gaya Baru di belakang dia, dia nggak sendirian, dari PKI Gaya Baru belakang dia. Dia kan PKI Gaya Baru. Ada PKI Gaya Baru timnya, yang nongkrong di Sirekap ngatur ngendalin. Kalau bukan PKI Gaya Baru siapa? Partai itu, PWLS itu kan PKI Gaya Baru, PSI itu kan PKI Gaya Baru dengan Oke. wajah baru tampil. Dulu Jadi udahlah. PDI juga banyak di sana. Iya kan sebelum Mantan mereka PKI, kuat gabungnya ke PDI. Oh. PDI nampung dia. Oh. Begitu kuat ya berdiri sendiri. Ya itu kan strategi PDI, silakan saya nggak mau komentar lah. Saya nggak tahu, saya nggak ikut di PDI. Saya nggak ngikutin PDI, tapi yang kelihatan seperti itu. Saya nggak mau menilai lah urusan dia lah. Tapi yang jelas sekarang kalau saya bisa baca langkah Jokowi. Bacanya gampang kok, dia nggak terlalu cerdas untuk itu. Cuman memang ada akal banyak yang kita nggak bayang kok dia bisa begitu ya. Nah itu dia baru lakukan. Kalau Itulah saya Jokowi. lihat akalnya itu ngibulnya Bang. Lah itulah termasuk. Dia bisa kayak nggak punya moral gitu. Oh, bukan kaya nggak punya, memang dia nggak punya Oh, nggak moral. punya moral. Makanya saya ganti namanya dari Jokowi menjadi Jokodok. Jelek-jelek gitu dia presiden loh Bang. Nggak ada presiden. urusan buat Nggak saya ada lah. urusan. Itu cuma jabatan. Oh, oke. Ada waktunya Bang Ada ya. waktunya selesai. Tapi dia pengennya nggak pengen, dia tetap pengen jadi presiden Ya, 3 periode. namanya usaha. Ya. Karena dia bisa morot duit lebih banyak, nabung buat anaknya. Dia lebih kalau bisa 3 periode kan mempersiapkan anaknya. Ubu Fafasi Bego Tolol itu untuk dipaksakan jadi presiden. SMA kagak lulus bagaimana?
Mungkin. Informasi yang saya dengar bang, dia dapat dana dari oligarki hitam. Ya dari mana lagi lah, mungkin aja. Saya mah nggak heran dari oligarki, dari mana. Mau bilang dari luar negeri ya boleh-boleh aja. Cuman Usaha namanya. partai politik kita ini, saya sih lihat kok makin lama makin nggak punya harga diri juga bang. Ya bukan makin lama, dari dulu juga nggak ada harga Oh diri. gitu. Apalagi yang pimpin namanya Z itu. Ya. Orang ngaco aja itu. Jadi bisa apa deh? Zul siapa itu? Udahlah. Pan itu apa nggak tahu lah. Udahlah gampang lah. Golkar kan dibikin tidak berdaya. Masa si Bahlul itu bisa jadi ketua, itu bagaimana sih? Kalau nggak di style dikendalin, disumpel sama duit, Selesai bang ya udah. selesai. Partai yang lain apa? Sama aja. Sama aja bang. Ya. Udahlah, lupain partai-partai, karena oknum-oknum di partai itu sibuk repot di partai untuk cari duit. Arahannya, fokusnya, orientasinya bagaimana gue jadi kaya. Udah itu aja. Bukan Waduh. idealisme. Ngeri kali kita nih bang. Ya memang begitulah, dibikin begitu. Ini kan strategi Apa? PKG Terus baru. solusinya gimana nih bang? Supaya partai itu tahu diri gitu. Nggak, Bahwa jangan dia itu ngarepin wakil tahu rakyat. diri, nggak ada lah. Mana orang tahu diri. Dipaksa tidak bisa begitu, bubarin tuh orang yang nggak benar, tangkepin. Kalau menurut saya, Bang. Prabowo orang pada komplain kurang keras. Saya sendiri ngelihatnya jangan ngadepin bajingan begini, nggak boleh dengan lemah lembut lah. Jangan ngadepin orang insaf, dipaksa untuk dia berubah. Nah kalau Prabowo nggak mau maksa ya silakan aja lah. Jadi kalau saya bilang gampang ngadepin monyet-monyet maling begini, kerasin aja. Kerangkeng yang nggak Tapi benar. dia udah berusaha bang. Yang Iya namanya usaha. Iya. Silakan aja. kan nggak bisa 100%. Dan dia kan nggak maling, nggak Nah, korupsi, ya, nggak itu jual negara. yang buat kita. Udah itu aja. Dan niat dia bukan untuk maling duit lah Prabowo. Udah jelas. Dia nggak ada niat itu. Ya, Kalau Jokowi kan buat cari duit. Jadi mau diapain ya? Kita nunggu aja. Nanti ada momentumnya, dia ada kasus peristiwa yang proses membuat dia di kerangkeng akan berjalan dengan baik. Kita percaya ke senarionya Allah dan kita berusaha dan berdoa supaya dia jadi contoh soal mantan pejabat yang di kerangkeng karena nggak jujur, maling, korup. Itulah Jokowi, PKI kayak baru. oke bang. Terima kasih bang. Informasinya bang. Siap. Semoga penonton di Republik ini maklum adanya kondisi negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia. UI Watch.